Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, hari Kamis yang lalu saya ada acara persekutuan doa online Kamis pagi. Lalu setelah saya memberikan renungan tentang peran Bunda Maria dan bagaimana kedekatannya dengan Tuhan Yesus, per Mariam ad Yesum. Jadi melalui doa-doa dengan perantaraan Bunda Maria, kita akan sampai pada Yesus. Kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Mengapa saya jelaskan tentang per Mariam ad Yesum? Karena ada umat yang suka tanya sama saya, Romo, novena apa, doa apa yang paling besar kemungkinan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi orang itu bertanya-tanya terus dalam hidupnya, ini doa apa, novena apa yang paling manjur supaya permohonanku itu dikabulkan. Lalu ya saya jawab, saya nggak tahu persis. Tetapi kalau saya harus jawab, paling gampang per Mariam ad Yesum. Karena Bunda Maria itu punya kedekatan bukan saja secara rohani, secara fisik Bunda Maria itu ya pernah jadi satu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dalam rahim mamanya Bunda Maria. Jadi saya selalu mengatakan doa melalui Bunda Maria itu doa yang paling dekat untuk sampai pada Tuhan Yesus. Terus ada umat yang protes. Loh, saya selalu doa Rosario Romo. Selalu novena 3 Salam Maria. Tetapi doa saya sampai sekarang gak pernah dikabulkan. Dia protes begitu. Maka lalu saya menjawab begini. Ibu, saya bilang, mirip seperti orang jatuh cinta. Mirip seperti orang jatuh cinta. Maka ini saya kaitkan dengan perintah Tuhan Yesus hari ini soal mencintai ya. Mirip seperti orang jatuh cinta. Coba ibu ingat mundur ke pengalaman waktu remaja dulu ketika jatuh cinta. Kalau kita punya pacar ya, cuma sibuk minta ini minta itu sama pacarnya, lama-lama pacarnya sebel nggak? Katanya, wah ini matre nih pacar gue, udah nggak usah kawin sama dia. Karena masih pacaran aja cuma sibuk minta ini minta itu. Itu bukan cinta namanya. Itu pasti sifat yang ingin meminta-minta terus dan matre minta sesuatu dari pacarnya itu. Kebahagiaan dari orang mencintai itu adalah ketika dia selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi cinta itu paling bahagia bukan soal aku dapat apa dari orang yang aku cintai itu. Tetapi cinta yang paling membahagiakan adalah ketika aku bersama dia. Bersama dia. Maka doa itu mirip sama orang jatuh cinta. Ya. Ketika doa itu isinya cuma minta ini minta itu, percayalah sama saya suatu hari nanti kita akan frustrasi dengan doa-doa kita. Kalau doa itu cuma sibuk ngitung-ngitung kapan doa saya dikabulkan, kapan doa saya tidak dikabulkan, kok kebanyakan tidak dikasih sama Tuhan, percayalah suatu hari Anda akan berhenti berdoa. Tetapi kalau doa itu yang Anda nikmati adalah waktu bersama Tuhan, menikmati kesempatan ya untuk diam bersama Tuhan yang kita cintai, maka kita menjadi bukannya tidak penting ya, pengabulan doa juga itu penting buat kebutuhan hidup kita. Tetapi itu menjadi sekunder. Karena yang paling utama adalah menikmati kebahagiaan bersama dengan sosok itu. Nah maka ini yang seringkali kita punya salah persepsi terkait dengan hidup doa. Mengapa hidup doa itu ada ritmenya? Jangan dikira orang Katolik nggak punya cara doa seperti saudara-saudari kita umat muslim yang 5 waktu. Sebetulnya dalam tradisi doa para biarawan, biarawati, para rahib itu bukan cuma 5 waktu, 7 waktu. 7 waktu, mulai dari ibadat bacaan.
Kalau para frater di Samadhi mulai dengan ibadat pagi. Jadi yang ibadat bacaan tidak dilakukan karena masih molor. Karena biasanya jam setengah 4 gitu ya, setengah 4 pagi itu dalam tradisi kuno kebiasaan doa Katolik itu ada ibadat bacaan. Lalu ada ibadat pagi ya. Habis ibadat pagi ada ibadat siang ya. Lalu ibadat sore, ibadat malam, kompletorium, itu ada semua. Sehingga lalu itu kita punya ritme. Untuk apa? Untuk menjaga relasi cinta itu. Kalau Anda mengaku mencintai seseorang, tetapi tidak punya ritme untuk berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi itu, nggak usah heran lama-lama ilfil. Istilah anak muda sekarang, pasti opa oma nggak tahu ilfil. Kecuali opa oma yang lagi ilfil sama pasangannya. Ya. Ilfil itu hilang feelingnya hilang. Ya. Kok sama pasanganku kok tiba-tiba hilang feeling. Padahal dulu ketika pacaran, waduh berkobar-kobar, menggebu-gebu. Ya. Kayak lagunya para frater, ikan apa yang paling manis? I cannot live without you ya. Ya, itu ininya mereka lah, lagu-lagunya zaman sekarang. Itu lagunya Romo Anton Baur ya. I cannot live without you. Jadi ketika orang lagi getol-getolnya jatuh cinta, itu seakan-akan kan pengen selalu bersama. Saya ingat dulu ketika kakak saya pacaran ya. Bukan saya ya, kakak saya ya. Dulu telepon itu belum ada handphone. Telepon itu cuma landline di rumah ya. Jadi kakak saya mulai pacaran jam 11 malam. Wah, pakai telepon di rumah gitu. Itu dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Itu teleponan gak berhenti-berhenti. Apa juga diomongin ya. Kamu lagi apa yang mulai cerita. Terus cicak lewat pun ya. Itu termasuk menjadi topik pembicaraan orang jatuh cinta. Yang di kamar kamu ada cicak nggak yang mungkin di sono jawab nggak ada gitu ya. Oh di kamar aku ada 2 mirip kita loh yang cicaknya. Alah, apa juga dijadiin omongan kalau orang lagi jatuh cinta ya. Terus kalau mau nutup telepon juga kayaknya ditunda-tunda gitu. Yuk kita bobo yuk, bobo tidur dulu. Besok kita lanjut lagi. Ya kamu dulu deh tutup telepon. Ah enggak, kamu dulu. Kamu dulu. Ya udah bareng ya bareng. 1, 2, 3. Tuh kan kamu masih di situ. Alay ya kan lebay. Kalau orang jatuh cinta tuh suka lebay ya. Pengen selalu bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Kesana kemari antar jemput. Teman saya Michael dulu ketika naksir Titin istrinya. Waduh itu pacaran kesana kemari antar jemput. Sekarang kalau dia suruh tugas nganter anaknya. Udah Titin aja yang nganter, gue pengen istirahat ya kan. Artinya apa? Kadangkala orang ketika dulu jatuh cinta pengen selalu bersama nih sama pasangannya terus gitu. Tapi hati-hati dalam perjalanan waktu, kalau cinta itu bisa hilang feeling, maka kita bisa seakan-akan lalu terputus komunikasinya dengan orang yang kita cintai itu. Maka doa itu mirip seperti itu ya. Bahwa doa tidak lain dan tidak bukan adalah relasi cinta dengan Tuhan, bukan minta ini minta itu. Nah hari ini itu dipertegas dengan kata-kata Tuhan Yesus. Inilah perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri-ciri murid-murid Tuhan Yesus itu jelas, yaitu kalau mereka hidup bersama dan saling mengasihi. Itu ciri-ciri murid Tuhan Yesus yang paling utama. Maka saya heran kalau komunitas pastoran nggak rukun, itu saya heran. Bukan bermaksud mengingatkan Romo Nofrin ya, bukan ya. Saya heran kalau ada susteran-susteran itu saling berkonflik satu dengan lain. Padahal itu murid Tuhan Yesus ngakunya kita. Ya. Kalau sekarang Romo Nofrin pasti merasa disayang oleh frater-frater. Ya, sangat disayang. Bahkan cenderung dibully oleh frater-frater ya.
Tapi itu bentuk sayangnya para frater sama Romo Nofrin. Ya, mereka bisa melakukan aktivitas apa bersama. Kayak yang saya dengar mereka sekarang punya hobi main poker ya. Atau main apa? Capsa. Oh, main capsa bersama. Lihat, Romo Nofrin sama para frater main capsa. Apa nggak ada kerjaan lain coba ya? Main capsa, belajar kek, berdoa. Tapi itu hiburan dan bentuk cinta mereka di dalam komunitas. Ya, tiba-tiba Romo Liong, frater, Romanus. Iya, ayo Prima Rosso. Prima Rosso tuh warung mie godok di depan gitu ya. Ya tiba-tiba meluncur aja pergi ke sana Prima Rosso. Lalu ya udah kita pergi makan bakmi, mie godok bersama. Maka ciri-ciri murid Kristus, oke lah itu hanya penampilan, itu kan ekspresi dari kita punya relasi baik, relasi cinta kasih satu dengan yang lain. Bayangkan kalau komunitas keluarga udah nggak saling cinta, biasanya nggak ada makan bersama biasanya. Suami makan sendiri, istri makan sendiri, anak juga bawa piring mungkin makannya di kamar, bisa begitu. Ya. Maka saya kira betul bahwa hari ini perintah baru itu adalah supaya kamu saling mengasihi. Pertanyaannya adalah mengapa disebut perintah baru? Emang zaman dulu nggak ada perintah untuk saling mengasihi? Saya rasa ada juga, ya kan, bahwa perintah saling mengasihi itu bukan cuma zamannya Tuhan Yesus, zaman dulu perjanjian lama juga perintah untuk saling mengasihi itu ada. Cuma kayaknya Tuhan Yesus ingin naikin level. Ya. Misalnya kalau dalam perjanjian lama dikatakan jangan membunuh. Maka Tuhan Yesus berkata, Pak, jangan marah kepada sesamamu. Marah aja itu udah dosa. Ya, marah aja itu udah nggak boleh, kata Tuhan Yesus. Apalagi membunuh yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan jangan membunuh. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ada ajarannya ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu prinsip keadilan. Ya. Itu bukannya prinsip yang dianggap salah pada zaman dulu, bukan. Itu prinsip yang dipegang juga. Karena apa? Karena itu prinsip keadilan. Tetapi Tuhan Yesus naikin level. Bila kamu ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Nggak masuk akal. Ya. Maka ini naikin level. Saya kira disinilah poin bahwa kita ingin juga melihat perintah baru Tuhan Yesus itu sebetulnya intinya ada di kalimat seperti aku mengasihi kamu. Itu intinya di situ. Perintah baru itu ada, perintah cinta kasih yang baru itu terletak pada kemampuan kita untuk mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Dan ini yang mustahil. Karena apa? Cara Tuhan Yesus mencintai kita itu, wah itu udah super natural. Ya, di atas sesuatu yang natural. Karena apa? Rela mati demi orang lain. Ya. Orang tua sama anak mungkin bisa. Saya sih sangat yakin loh kalau anaknya sakit gitu ya. Apakah orang tua sempat berpikir bahwa Tuhan kalau boleh tukar saja nyawanya sama saya. Anak saya biarkan hidup, saya yang mati. Orang tua bisa begitu. Ya. Orang tua bisa begitu. Tapi suami sama istri, gua nggak yakin. Suami sama istri gitu ya. Apakah bisa ya sampai ke titik kalau istriku sakit, Tuhan saya saja yang mati, istriku biarkan sehat ya. Apakah sampai ke situ? Romo sama frater makin nggak mungkin lagi. Ya kan? Emang Wilson bisa bilang sama Romo Nofrin atau Wilson bilang sama Romo Aji lah, Romo Aji biarkan saya saja yang setruk. Romo Aji sehat berjalan main bola sana gitu. Itu pasti nggak bakal mau Frater Wilson. Ya. Karena apa? Mungkin cintanya beda, level cintanya beda. Ya. Maka maksud saya like Jesus love itu agak tidak masuk akal untuk ukuran manusia. Tapi sedikit-sedikit mari kita usahakan itu.
mau mengorbankan kesenangan kita, mau mengorbankan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan orang lain. Jadi hidup tidak cuma berpikir aku dapat apa, aku dikabulkan apa, aku posisinya di mana. Bukan cuma itu saja hidup kita fokusnya, tapi bagaimana aku juga mengorbankan waktu, mengorbankan kepemilikanku, apa yang aku punya, mengorbankan kesenanganku untuk menyenangkan orang lain. Untuk sampai ke titik mau mati buat orang lain, ya itu pasti Yesus yang pasti bisa. Kita belum tentu bisa. Para martir dalam sejarah kekudusan gereja Katolik itu banyak yang melakukan itu. Tapi apakah kita bisa menjadi martir-martir zaman sekarang? Ini pasti tantangan yang tidak mudah. Maka mari kita renungkan hal ini, apakah kita bisa mencintai sesama kita. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Morning Coffee kita di hari ini, hari Kamis tanggal 9 September 2021. Hari ini dalam doa pagi kita bersama-sama akan merenungkan juga tema tentang sukacita dalam keluarga. Maka sebelum kita berbincang lebih jauh tentang tema yang sangat indah, tapi juga sangat praktis ini, yang Anda bisa praktekkan juga di rumah, mari kita hening, kita sadari Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan ingin aku dan engkau bahagia pagi hari ini. Kita hening, kita sadari Dia hadir di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang murah hati, kami bersyukur untuk hari yang baru. Lebih lagi kami bersyukur untuk kesempatan menimba kekuatan bersama-Mu. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus telah membuat kami mengenal Yesus Putra-Mu. Dia telah hadir dalam keluarga sebagai seorang anak. Maka mampukanlah kami pagi hari ini juga untuk memiliki hati seorang anak yang mendengarkan suara-Mu Bapa, yang mendengarkan pula suara Roh Kudus, agar hidup kami dibimbing dalam sukacita yang mengarahkan kami pada kebahagiaan abadi. Hadirlah saat ini Tuhan dalam hati kami, dalam percakapan kami pagi ini. Kami haturkan doa ini demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Saya memang sengaja mengangkat tema keluarga setelah sekian lama karena jangan-jangan kita lupa arti sukacita dalam keluarga. Padahal kita sejatinya setiap hari, setiap saat, kita terikat dalam relasi itu. Kita terikat dalam hubungan yang tidak terpisahkan itu, keluarga. Saya ingin buat statement ini, tidak seorang pun lahir dari batu. Itu sebabnya dia selalu terikat pada realitas keluarga. Anda dan saya itu selama masih punya pusar, kalau Anda punya pusar, Anda pasti bukan Sun Gokong. Karena Sun Gokong itu lahir dari batu ya, keras sakti itu. Tapi Anda dan saya, kita lahir dari seorang ibu. Anda dan saya adalah benih dari seorang ayah. Dan itu sebabnya kita tidak sama dengan Sun Gokong yang lahir dari batu, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kita punya ayah, kita punya ibu. Itulah realitas yang tidak terpisahkan dari kenyataan menjadi manusia. Sudah sejak sangat awal, eksistensi kita bergantung pada orang lain. Dan inilah hal pertama yang mengungkapkan realitas keindahan dalam keluarga.
Misteri keluarga ditandai dengan misteri ketergantungan kita dengan orang lain. Sudah sejak awal kita tergantung dengan yang lain. Kita tergantung dalam cinta. Kita tergantung dalam kasih pada ibu kita, pada ayah kita. Kita bergantung pada mereka. Satu kali ketika saya pulang dari kantor provinsialat di Palembang, hari sedang hujan, dan ketika saya berkendara dengan mobil, saya melihat di sudut mata saya ada seorang ibu dengan anak bayi berumur berapa? 1 tahun, sedang berteduh di pinggir jalan. Dan ibu ini seolah terus menghibur bayinya, supaya bayinya tidak kedinginan atau minimal tidak merasakan hujan. Ibu ini mengajak main anaknya dan mereka tertawa lepas berdua itu ya. Mereka bisa tertawa begitu lepas, begitu ceria. Saya pelankan mobil saya sambil bersyukur, wow, luar biasa ya. Luar biasa sekali karena orang-orang ini menunjukkan pada saya bahwa cinta sejatinya adalah kebergantungan satu sama lain. Ini elemen pertama yang sangat penting. Kalau Anda mulai menjadi seorang dewasa, pelan-pelan ketergantungan kita pada orang tua kita akan hilang, bukan? Pelan-pelan kita akan belajar didikte untuk menjadi mandiri, menjadi kuat berdiri pada kaki sendiri. Kita akan belajar untuk membentuk keluarga kita sendiri, tapi sejatinya deep down, saya dan Anda tidak bisa menyangkal realitas bahwa kita tetap membutuhkan orang tua kita. Bagi Anda yang sudah kehilangan orang tua, atau bagi Anda yang orang tuanya sudah di surga, Anda pasti tahu apa yang sedang saya katakan ini. Ideologi modern tentang kemandirian seringkali disalah tafsirkan begitu saja, seolah-olah kita tidak butuh lagi orang tua kita. Seolah-olah kita tidak butuh lagi tempat bergantung itu. That's not true. Itu tidak benar. Kita tetap membutuhkan kehadiran mereka dalam cara yang lain. Mungkin tidak dalam cara finansial, tapi secara emosional. Hati ini akan tetap nyaman rasanya kalau kita dekat, terbuka pada orang tua, menemukan bahu sang ayah tempat kita bisa bersandar, tertidur. Kita menemukan paha mama tempat kita bisa berbaring, bercerita tentang apa saja. Kalau saya pulang cuti, satu hal yang akan dilakukan mama saya, biasanya mama akan membersihkan telinga saya ya. Saya akan berbaring di kaki mama, lalu mama akan sambil bercerita, sambil membersihkan telinga saya yang budek sebelah ini. Dan momen intim seperti itulah yang tetap dirindukan oleh kita yang mengaku diri dewasa dan mandiri. Sejauh apa engkau merasa bergantung pada orang tuamu? Sejauh apa orang tuamu merasa bergantung kepadamu? Sejauh apa adik kakakmu memberikan support system yang baik untuk hidupmu? Mari kita syukuri realitas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya untuk pertama-tama mengajakmu melihat bagaimana Yesus sendiri memilih menjadi seorang anak dalam keluarga. Dan ini seringkali taken for granted. Kita kadang-kadang tidak sadar lagi bahwa Yesus sendiri adalah putra Maria dan putra Yosef, bapaknya. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri memilih keluarga sebagai tempat untuk menimba kebijaksanaan. Naskah spiritualitas yang kuno cukup banyak merefleksikan hidup Yesus yang tersembunyi antara usia 12 tahun
sampai usia 30 tahun sebelum ia berkarya. Jadi kita tahu pasti bahwa Yesus tinggal bersama dengan Maria dan Yosef bapaknya minimal sampai dia dipersembahkan, minimal ketika dia hilang di bait Allah maksud saya, lalu dicari tidak ketemu selama 3 hari, itu usia 12 tahun, sampai nanti pada saat 30 tahun dia berkelana keluar. Periode 12 sampai 30 tahun ini disebut sebagai periode formatif Yesus. Periode pembentukan diri Yesus. Periode di mana Yesus tinggal dalam ketaatan kepada ibu dan bapaknya. Dan ini adalah pilihan putra Allah. Putra Allah. Ini refleksi dari Paus Fransiskus yang saya bahasakan ulang. Putra Allah dengan segala kemahakuasaannya memilih untuk tunduk pada perintah Maria dan Yosef. Isn't it amazing? Jadi saya pikir ada sesuatu di sana. Kalau Anda adalah orang tua yang memiliki anak, memiliki putra atau putri, mungkin kita bisa bertanya diri. Sejauh apa kualitas formasi kita terhadap anak-anak? Sejauh apa kualitas pendidikan kita kepada anak-anak? Pendidikan di sini bukan maksudnya nilai sekolah atau hasil belajar. No. Pendidikan di sini lebih merupakan sesuatu yang integral. Dalam dokumen tentang keluarga yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia, dikatakan bahwa pendidikan yang integral adalah bagian yang sangat penting dari keluarga Kristiani. Pendidikan yang integral maksudnya pendidikan yang menyeimbangkan antara kesejahteraan fisik, antara kematangan emosional, antara kedewasaan kepribadian, dan tentu saja kedalaman iman. Kadang kita lupa juga ya kalau anak-anak itu tidak hanya butuh susu dan roti, tapi mereka juga butuh cinta dan maaf. Mereka butuh 3 kata, kata Paus Fransiskus. Thank you, please, and forgive me, or I'm sorry. Nah, 3 kata ini yang menurut Paus Fransiskus baik kalau menjadi tradisi dalam tiap keluarga Kristiani, dibiasakan untuk mengatakan terima kasih, dibiasakan untuk mengatakan please, tolong, dan yang terakhir dibiasakan juga untuk mengatakan maafkan aku. Nah teman-teman, budaya afirmatif yang positif seperti yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus, saya pikir juga merupakan bagian yang tidak boleh hilang dari keluarga. Ini yang saya maksud dengan pendidikan yang integral. Anak-anak tidak hanya butuh susu dan roti. Mereka butuh cintamu. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka dicintai? Verbalkan kasihmu. Ungkapkan dalam kata-kata dan tindakan kasihmu itu. Setidaknya belajarlah untuk membangun budaya please, thank you, I'm sorry. Ini elemen kedua, formasi yang integratif. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak, orang tua pun masih belajar terus-menerus menjadi lebih baik. Banyak orang tua yang merasa dirinya kurang layak, dirinya kurang sempurna, dirinya masih banyak kekurangan. Bagaimana mungkin mau saya mengajarkan anak saya tentang cinta kalau hatiku masih dipenuhi kebencian? Hey man, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Yaitu harus kita garis bawahi. Pun engkau kalau anak yang suka mengeluh tentang orang tuamu, papaku kok begitu, mamaku kok begitu. Hey man, garis bawahi ini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mereka mencintai dengan keterbatasan mereka.
Mereka mencintai dengan kekurangan mereka. Dan itu yang menjadikan keluarga indah. Kadang-kadang kita itu punya ideal seperti apa? Seperti bahwa keluarga itu tidak boleh punya cacat, tidak boleh punya celah. Keluarga itu harus perfect dan sempurna. No. Itu bukan keluarga Kristiani, itu keluarga Superman itu. Dan persis ini elemen ketiga yang ingin saya katakan dan ingin saya angkat. Tidak ada keluarga yang sempurna. Semua memiliki cacat dan celah. Semua memiliki kekurangan. Berapa banyak misalnya istri harus bergulat mengerti pikiran suami. Betapa sering suami harus sampai hilang akal atau habis akal untuk mengerti isi hati sang istri. Seberapa banyak anak-anak bergulat untuk mengerti jalan pikiran orang tua mereka. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dan saya pikir kalau kita berdamai dengan realitas ini bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, setidaknya kita akan punya kesabaran. Kita akan punya apa? Kita bisa melebarkan hati kita untuk menahan hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Mengerti maksud saya? Kadang-kadang kita itu cepat sekali menyakiti hati orang lain kalau kita cepat komentar, cepat memberi tanggapan. Kadang-kadang tanggapan dan komentar kita itu tidak membangun, tidak perlu. Kadang-kadang kita kita merasa bahwa dengan menambah komentar, menambah kata-kata, maka orang yang kita cintai, orang tua, kakak adik, atau anak kita, itu akan menjadi lebih baik. Ya, ada kalanya itu menjadi lebih baik. Tapi ada kalanya juga itu menambah bensin ke dalam kobaran api, bukan? Lihat saja kalau suami istri bertengkar secara verbal itu ya. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu justru keheningan. Dan ini yang penting. Orang mulai lupa bahwa cinta sejatinya harus dibawa pada level keheningan. Keheningan itu bukan soal diam atau tidak berkata-kata. No. Keheningan adalah soal kemampuan kita untuk mengendapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mengendapkan salib kita dalam keluarga dan menyerahkan kepada Tuhan yang telah membuat kita berjumpa dan terikat dan bergantung dengan orang-orang yang kita cintai ini. Itulah keheningan. Kemampuan untuk mengendapkan, untuk menunda, untuk memberi nama apa yang kita rasakan. Kadang-kadang ketika kita bersumbu pendek, kita tidak punya cukup referensi untuk memberi nama bahkan apa yang kita rasakan. Kita hanya taunya marah gitu ya. Padahal marah itu hanya salah satu dari perasaan atau emosi negatif. Ada begitu banyak nama. Jangan-jangan Anda tidak marah. Jangan-jangan Anda hanya jengkel. Jangan-jangan Anda hanya merasa annoyed atau terganggu. Tapi kan kita tidak punya kapasitas untuk memberi nama, untuk menjadi sadar dengan apa yang kita rasakan. Untuk mengendapkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu. Kita begitu cepat berkata-kata. Nah inilah yang Romo minta dari Anda. Keluarga yang mau bertumbuh dalam semangat sukacita sejatinya adalah keluarga yang mau belajar untuk menjadi hening. Keluarga yang memberikan space bagi Tuhan untuk bersabda. Keluarga yang membiarkan Allah berkata-kata saat kita belajar untuk mengendalikan emosi dan bibir. Saya merasa teman-teman, di tengah zaman yang mengagungkan ego, aku, dan selalu aku, belajar untuk hening dan mendengarkan Tuhan, sembari juga mendengarkan ceramah suami atau istri atau orang tuamu. Saya rasa ini adalah Ini adalah undangan yang sangat realistis untuk kita.
Maka ya setidaknya 3 hal itu yang mau saya tawarkan kepada Anda. Sudah 18 menit ini. 3 hal yang mau saya tawarkan kepada Anda tadi. Yang pertama, keluarga adalah tempat untuk bergantung dalam kasih. Semandiri apapun Anda tetap membutuhkan kasih dari keluarga. Yang kedua, tidak ada keluarga yang sempurna, bukan? Yesus sendiri memilih untuk taat dalam ketidaksempurnaan Yosef dan Maria. Dia Allah, dia maha sempurna, tapi dia taat dalam ketidaksempurnaan Yosef dan Maria selama puluhan tahun. Dan saya pikir ini sesuatu yang untuk kita pelajari. Dan yang ketiga, saya rasa belajar untuk hening itu penting untuk keluarga-keluarga modern, agar menjadi pribadi yang lebih apresiatif terhadap hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi dalam keluarga. Dan akhirnya saudari-saudaraku, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Keluarga yang sudah menjadi jalan dan bagian hidupku yang tidak terpisahkan. Banyak kekecewaan dan air mata dalam keluarga, tapi tidak sedikit pula sukacita yang sudah Anda alami dalam keluarga. Untuk itu kita bersyukur. Dan bagi Anda yang masih memanggul salib dalam keluarga, terimalah salib itu, kecuplah. Dan kalau Anda dalam perjalanan salib itu Anda tidak kuat, Anda katakan, Tuhan, tolong kami, bantu kami. Saya pikir Tuhan tidak akan tinggal diam, karena dia juga lahir, tumbuh, besar di dalam keluarga. Kita doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami bersyukur karena renungan tentang keluarga ini menyingkapkan kebenaran-Mu yang mendalam. Menyingkapkan rencana-Mu bagi umat manusia. Yaitu bahwa kami seberbeda apapun kami satu sama lain, kami diikat dalam kesatuan jiwa. Kami diikat dalam kesatuan batin sebagai ayah dan ibu. Sebagai anak-anak, sebagai suami dan istri. Kami diikat dan semoga ikatan ini tidak luntur di tengah zaman yang semakin mengagungkan ego. Semoga kami belajar tunduk sama seperti putra-Mu. Tunduk pada Yosef dan Maria. Semoga kami belajar untuk menjadi rendah hati. Berani mengatakan thank you, berani mengatakan please. Lebih lagi berani mengatakan I'm sorry. Maka Tuhan hadirlah dan jamahlah setiap keluarga yang berkumpul hari ini. Jamahlah hati mereka yang masih bergulat dengan keluarga mereka. Bergulat untuk memberi ampun. Bergulat untuk mengerti rencana-Mu. Semoga karunia keheningan Engkau curahkan pada mereka yang masih bergulat. Kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam perlindungan-Mu. Bapa, semoga tiap keluarga Kristiani boleh menjadi suara harapan bagi setiap orang yang mereka jumpai. Kami haturkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudaraku diberkati, dilindungi, dan dikuatkan. Engkau dan seluruh anggota keluargamu bersukacita karena berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao, selamat beraktivitas di hari Kamis ya. Semoga kopimu sekental kasihmu. Bye.